Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super semangat hari ini karena kita bakal jalan-jalan membedah rancangan inti atau blueprint dari sebuah data warehouse. Kalau kalian pernah mikir, gimana sih caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu mengelola lautan data mereka yang luar biasa banyak, terus mengubahnya jadi wawasan bisnis yang tajam? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bongkar semuanya, mulai dari struktur dasar bangunan digitalnya, sampai ke urusan gimana data itu sendiri dikemas. Yuk, kita mulai. Oke, biar gampang, agenda kita hari ini terbagi jadi 4 bagian utama. Pertama, kita akan bahas area arsitektur utama. Kedua, jenis-jenis arsitekturnya. Ketiga, kita masuk ke infrastruktur perangkat keras dan lunak. Dan yang terakhir, kita akan lihat pertarungan seru antara pemodelan IR versus dimensional. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, area arsitektur utama. Kita anggap saja ini sebagai fasilitas digital kita. Coba bayangkan, data warehouse ini sebagai sebuah fasilitas pabrik digital yang masif banget. Dari arsitektur komprehensif yang bisa kalian lihat ini, kelihatan jelas kalau pabrik kita ini dibagi jadi 3 zona operasional yang berbeda. Ada zona paling kiri tempat bahan mentah masuk, zona tengah buat penyimpanan, dan zona paling kanan khusus untuk pengiriman produk akhir. Mari kita urai alurnya pelan-pelan. Pertama, kita punya yang namanya data acquisition atau akuisisi data. Ini ibarat area penerimaan barang di pabrik. Disinilah proses ETL, extract, transform, load terjadi. Jadi, data mentah dari berbagai sumber itu diekstrak, dibersihkan, dan diubah formatnya. Kedua, ada data storage. Nah, ini rak-rak gudang utama kita, tempat data yang udah kinclong tadi disusun rapi. Terakhir, information delivery. Ini departemen pengiriman kita, di mana data yang udah siap pakai tadi bisa diakses oleh para pengguna bisnis lewat dashboard atau laporan. Simple kan? Lanjut ke bagian kedua, jenis arsitektur data warehouse. Atau dengan kata lain, pilihan struktur organisasinya. Nah, setelah kita paham tata letak dasar pabrik tadi, kita juga harus sadar kalau ya nggak semua pabrik dibangun pakai cetak biru yang sama. Ada banyak variasinya. Arsitektur centralized misalnya, itu sangat terpusat, cocok buat perusahaan yang butuh kontrol ketat. Terus ada independent data mart, ini ibarat pabrik mini yang cuma fokus ke satu departemen. Memang lebih cepat dibangun, tapi hati-hati, datanya gampang terisolasi. Ada juga model federated, hub and spoke, dan data mart bus. Intinya, mau pilih yang mana, itu mutlak tergantung pada skala bisnis dan seberapa kompleks kebutuhan analitik kalian. Masuk ke bagian ketiga, infrastruktur perangkat keras dan lunak. Ini dia mesin penggeraknya. Tadi kita sudah bahas cetak biru bangunannya. Sekarang, coba perhatikan pilar-pilar infrastruktur yang menopang 3 zona utama tadi. Ini penting banget. Tanpa perangkat keras dan perangkat lunak yang tangguh sebagai fondasi, seluruh arsitektur data secanggih apapun nggak akan bisa jalan optimal. Atau yang lebih parah, sistemnya bisa runtuh pas dihantam beban data yang masif. Nggak mau dong hal itu terjadi? Pilar infrastruktur ini sebenarnya dibagi jadi 2 kubu. Di satu sisi kita punya perangkat keras atau server fisik di mana skalabilitas itu harga mati. Di sisi lain kita punya perangkat lunak basis datanya. Ingat ya, sistem database relasional biasa atau RDBMS yang dipakai buat transaksi harian itu bakal ngos-ngosan kalau disuruh nanggung beban analitik yang berat. Makanya, data warehouse butuh fitur add-ons khusus yang dirancang ibarat mesin turbo khusus untuk memproses data berukuran raksasa. Oke, kita sampai di bagian keempat, sekaligus fase mikro kita, pemodelan data, pertarungan antara model IR versus dimensional. Mesinnya udah siap, terus gimana caranya kita menyusun data itu sendiri supaya mesin analitik kita bisa lari kencang? Ada 2 aliran besar. Pertama, model Entity Relationship atau IR. Ini desain klasik yang sangat dinormalisasi. Artinya, datanya dipecah-pecah ke banyak tabel buat menghindari duplikasi. Model IR ini luar biasa efektif. Tapi, dia ini ibarat mesin yang dibikin cuma untuk mencatat transaksi harian yang super cepat, alias sistem OLTP. Nah, sebagai penantangnya, kita punya pemodelan dimensional. Pendekatan yang satu ini malah sengaja menyederhanakan dan melakukan denormalisasi desain. Aturan ketat soal pemisahan tabel tadi dilonggarkan. Kenapa coba? Karena mesin yang ini dibangun murni untuk kecepatan analisis, bukan cuma buat nyatet transaksi. Ini tuh bener-bener desain juara yang wajib dipakai dalam ekosistem data warehouse. Jadi, poin krusialnya itu kelihatan jelas banget di perbandingan ini. Model ER itu kompleks dan terpisah-pisah. Bayangin, buat ngejawab satu pertanyaan bisnis aja, sistem harus menggabungkan puluhan tabel. Pasti lama kan? Sebaliknya, struktur dimensional menyederhanakan itu semua. Normalisasinya rendah, hasilnya, query analitik kalian bakal melesat dengan kecepatan penuh.
Gak heran, ini jadi standar emas buat sistem intelijen bisnis. Sekarang, coba perhatikan deh betapa sederhananya visual dari desain ini. Ini adalah bentuk pemodelan dimensional yang paling populer, star skema atau skema bintang. Kalian nggak butuh gelar sarjana IT buat sadar kalau bentuknya itu emang persis kayak bintang. Nah, ini dia momen aha kita. Desain data yang brilian untuk analitik itu ternyata nggak selamanya harus ribet. Mari kita bedah bintang ini sebentar. Tepat di bagian tengah kita punya tabel fakta. Isinya itu metrik, angka, atau nilai kuantitatif dari bisnis kalian, kayak total penjualan, biaya, atau kuantitas. Terus, tabel fakta ini dikelilingi oleh yang namanya tabel dimensi. Tabel-tabel dimensi inilah yang ngasih konteks dari angka-angka di tengah tadi. Kayak siapa pelanggannya, kapan transaksinya, apa produknya. Dengan melonggarkan aturan normalisasi di desain ini, pengguna bisnis jadi bisa dengan sangat cepat membedah dan menganalisis tren historis yang masif. Cuma butuh hitungan detik. Pada akhirnya, semua yang kita bahas ini bukan sekedar urusan teknologi atau tabel-tabel ngebosenin di layar komputer. Ini membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat penting, yang harus dijawab oleh setiap organisasi. Apakah sistem kalian cuma akan jadi buku harian yang mencatat masa lalu, atau bisa memberdayakan kalian untuk memprediksi masa depan? Pilihan teknis yang udah kita bedah tadi, mulai dari arsitektur pabriknya, hardware-nya, sampai pemodelan star skemanya, itu adalah faktor penentu kesuksesan strategi bisnis kalian. Bangun fondasi yang tepat, dan kalian siap memenangkan masa depan. Terima kasih banyak sudah ngobrol dan belajar bareng di ulasan mendalam ini. Terus eksplorasi, dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya.